Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Discuster di channel YouTube Discuss, diskusi bareng Eka Anas. Dan gue sekarang ada di sebuah gedung. Tadi kita udah lihat openingnya, gedung legendaris menurut gue. Ini mesti dilestarikan nih sama pemerintah Jakarta, sedap. Namanya Rossi Musik, dan kita ketemu dengan Saiba Bajumi atau Iba yang memanage dan mengorganisir lah gedung ini, Pak ya. Iya. Selamat datang, Om Iba. Terima kasih sudah Di Discuss. Iya. Kita kemarin lagi brainstorm, kayak mikirin kemarin studio mulu ya, di tempat studio anak-anak Cinemaster Production nih yang ngeproduksi, terus mikir jalan-jalan keluar nih kemana, jadi ngeliput tempat yang menurut kita penting lah gitu. Dan kalau gue bilang Rossi udah hampir 1 dekade lewat nih ya, Iya. eksistensinya. Jadi apa istilahnya ya, kayak wadah atau yang ngasih fasilitator lah buat skena musik, gue boleh bilang malah underground dan subkultur nih di sini yang lebih banyak beraksi atau bermain gitu ya. Iya. Itu emang kayak gitu apa gimana, Mbak? Yang maksudnya lo waktu pertama buka 2005 ya kalau nggak salah ya, kalau gue baca. 2005. Emang mau gue mau buat khusus anak-anak indie underground atau emang mau buat umum aja tadinya? Enggak, ya sebetulnya sih emang awalnya ya karena ya gue dulu pertama kali buka mulai acara kan emang gue dari dulu emang dengernya kayak gitu-gitu kan, musik gitu. Dan waktu itu gue juga ada band pang-pangan gitu. Terus Nanti kita bahas tuh band-band itu. ya terus ya udah gue suatu hari pengen, ya pas gue masuk sini gue pengen buat sesuatu kayak ini apalagi ini tempat ya. Karena kan dulu belum ada untuk konser-konser gitu kan. Betul. Ini tempat dulu ada cuman ada sekolah musik. Terus Studio udah ada ya? studio musik. Terus dulu ada toko musik juga soal di bawah. Terus di atas ada hall tapi cuma untuk dipakai untuk latihan. Nah, suatu hari gue kayak coba buat acara sih. Iya, sekali gitu. Iseng-iseng aja gitu. Ya udah. Buat aja itu. Nggak, kebetulan emang acara pertama ya acara pang lah. Yang paling banyak gampang Iya. tarik masanya ya. Ya udah. Acara apa tuh, Mbak, waktu itu masih enggak? Waktu itu yang main tuh Borstal. Wah, Terus Iya. RGB gitu. RGB 2005 masih ada ya dia ya? Masih. Oke. Almarhum Rino. Ya, baru almarhum. Terus Innocent soalnya. Terus band gue juga main. Namanya apa dulu? Ada apa ulang, Steelbed namanya. Steelbed. Terus TIL? STILLBAD. Steelbed. Steelbed, oke. Terus ada bandnya si Edo sama si Edo mana nih? Komunal? almarhum. Edo. Oh, drummernya Iya. Ghost. Oh, Iya. oke. Ya udah, terus dari situ udah gue nggak pernah dari situ udah kayak langsung aja deh ada yang kontak gitu. Kebuka pintunya dan orang mulai kontak bener. gitu ya. Oke. Tapi kalau mau kita tarik sejarah dikit nih, Mbak ya. Kalau nggak keberatan nih, boleh ceritain nggak asal muasalnya Rossi ini gimana, dan mulanya tahun berapa, dan kalau nggak salah dari keluarga ya maksudnya? Iya, dulu tuh keluarga. Dulu tuh emang pertama kali Rossi Musik itu adalah toko musik dan sekolah. Oh, awalnya itu ya? Iya. Dari tahun berapa tuh, Mbak? Dulu nggak, tahun sekitar 80, pertengahan 80 lah. Oke. Terus dulu tuh Ini sekolah musik yang autis, yang untuk enggak, anak-anak autis belum? bukan. Sekolah musik aja untuk Iya. belajar instrumen gitu ya? Kalau musik pada umumnya lah. Iya. Nah, namanya emang Rossi Musik dari dulu. Hmm. Yang dulu tuh yang mengelola om gue. Oke. Berdiri tahun berapa tuh, Mbak? Tepatnya gue nggak tahu, lupa gue. Tahun ya sekitar 85 misalnya. 80-an ya, Iya. 85. Oke. Ya Rossi Musik itu tuh juga sebetulnya nama om gue itu Rosihan. Oh, gitu. Iya. Yang ngurus awalnya. Terus dulu nggak segede ini, dulu mungkin cuma 1 ruko atau 2 ruko gitu. Oh, ini ukuran 2 ruko nih berarti yang Enggak, ini udah kayak beberapa. Ini sih udah mungkin kalau dihitungin dengan standar ruko mungkin udah 7 kali ini. Oh, gitu. Iya.
Ya udah terus suatu hari gue nggak tahu kan, itu kan dulu masih dipegang sama orang tua lah. Pokoknya akhirnya dulu bokap gue ada juga kantor tapi nggak di sini, di Gunung Sahari. Oke. Nah Shalendra dulu tuh dia ada di sana tuh, ada radio, ada apa-apa lah gitulah di Gunung Sahari. Oke. Itu. Radio komersial maksudnya kayak Iya. kampus dan lain-lain gitu ya. Nah gue nggak tahu gimana lah keputusan ceritanya tuh zaman dulu, akhirnya mereka sepakat kayaknya itu keluarga semuanya pindahin ke sini. Akhirnya kayaknya di sana dijual, terus dia belilah mungkin tanah yang jadi lebih gede nih, jadi seperti sekarang di tahun 94. Terus ditambah ada Shalendra, ada studio, terus sekolah musiknya juga jadi lebih besar. Oke, makanya ada ekspansi sampai beberapa rupa akhirnya. Iya. Ngambil kapling itu. Beli tanah di belakang akhirnya jadi ya segede ini, jadi misalnya ada tempat parkir tuh di belakang. Betul. Kayak gitu. Oke. Dari dekade 80-an tuh ya. Iya. Makanya sekarang kalau kita lihat di Shalendra tuh konsol-konsolnya, mixing boardnya yang Iya. masih yang tua-tua ya. Itu kalau studio dari tahun 94. Dibikinnya dibukanya. Oke. Ya, bokap gue buat tempat hall besar di atas gitu. Iya. Itu ide bokap gue lah semuanya itu zaman dulu. Untuk kayak one stop entertainment kalau bahasa sekarang ya. Iya. Jadi ada sekolah musik, ada toko musik, terus dibuka hall, ada studio musik juga ya, mungkin itu jadi mungkin konsepnya itu kali one stop. Iya. Udah komplit sih ya, proper gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu Mbak, apakah emang keluarga tuh ada passion di musik abang dari dulu sebelum emang berbisnis di musik, industri musik atau gimana? Kalau gue dengar cerita dari wak gue, ada dia mungkin kalau lo tahu Arulan. Arulan. Nah, dia tuh gitarisnya lah. Band Arulan namanya. Band Indonesia ya? Iya, ya tuh tahun mungkin zaman Kus Plus kali. Oke. Jadi dia dulu tuh sebetulnya anak motor. Kakek lo nih ya? Enggak, wak gue. Wak lo, iya. Lo orang Sunda bukan? Enggak, gue orang Palembang. Oh, Palembang. Kalau gue orang Palembang, yang bagian Palembang lah. Oh, oke. Pikir gue kalau Wak kan bahasa Sunda biasanya. Wak juga bisa di Palembang ya? Sumatera juga Wak. Siap. Dia dulu tuh anak motor tuh. Dulu tuh kuliah di Bandung, dia cerita dulu tuh anak motor. Terus suatu ketika kecelakaan. Iya. Jatuh lah sama nenek gue. Udah stop naik motor, pindah hobi ya. Dia suruh ke musik. Udah. Ya gitu keluarga bokap gue tuh akhirnya semuanya jadi ke musik. Oke. Iya. Ya akhirnya ya udah itu sejarahnya. Itu adik bokap lo berarti ya? Apa kakak? Kakak Bokap gue tuh paling kecil. Oke. Terus dari dia karena momen itu kecelakaan dari musik dan turun ke adik-adiknya kayak gitu. Jadi aktif di musik juga. Oke. Akhirnya migrasi ke Jakarta gitu ya. Iya, akhirnya ya mereka kayaknya udah milih yang semua berhubungan dengan musik kali. Iya. Wah, asik Iya. Maksudnya emang udah ada di sisilah keluarga lah emang dari dulunya udah bermusik. Oke. Terus akhirnya mendirikan satu kayak music center ini nih di Rossi ini di tahun 80-an. Lu berarti dari kecil juga mungkin udah ke-expose sama musik ya? Di keluarga, di lingkungan ya secara bokap nyokap gitu sih. Ya, bokap juga emang suka main musik. Terus dulu bokap gue ingat dia tuh pernah punya label juga, record label. Namanya? Namanya Shalendra Records. Dia tuh pernah ada lah, mungkin anak zaman sekarang tuh orang-orang zaman dulu tahu kali. Dulu gue inget ya, dia ngerilis sekali itu Tito Sumarsono namanya. Oh tahu ya. Ya itu dia tuh ada tuh, gue inget covernya warna kuning gitu lah. Itu doang sih kalau gue lihat yang lo inget gitu ya. Yang gue inget kiprah bokap gue dalam label musik. Iya. Cuma lo dari kecil juga tahu kalau orang tua gue bisnis bekerjanya salah satunya di bidang musik gitu ya. Salah satu musik, passionnya ada, mereka ada lah passion itu. Dan emang kalau misalnya lagi gue di acara di Palembang gitu, mereka tuh suka tuh adik-beradik tuh, kakak beradik main musik bareng gitu, mainin Beatles gitu, Shadow gitu sih. Anjir. Iya. Ya, jadi ya.
60s flower child aja. Iya, anak gaul tahun segitu lah. Iya, mereka. iya. Nah, lu juga kan beradik kakak semuanya hampir ya semuanya berkutat di musik ya. Lo, Abim, Iya. Anida, Ya, cuma bertiga apa? berempat, cuma satu doang yang enggak sih. Nah, yang cewek ada lagi satu cewek. Ayu. Urutannya siapa? Lu paling gede kan ya? Gue paling gede, terus yang Ayu nih yang Oke. kedua nih, tapi dia enggak Nggak di main musik. Abim. Syafin sama Anida. Oke. Abim siapa namanya? Syafin. Syafin, gue pernah tahu nama aslinya. Oh gitu. Iya. Iya, oke. Abim dulu Space System ya namanya ya. Iya, dia Space Track ya. Itunya apa? Labelnya Rekornya Space Track. Space Iya, oke. System tuh temennya band si Ojen sama si Aryo. Oh, tapi dia mah Iya. record ngerilisnya Dia aja. labelnya dia. Oke. Terus kan maksudnya lu baru dibuka di 2005, which is sebelum itu antara tahun 80-an atau 90-an di mana lo masih apa namanya ya lagi menuju dewasa lah ya dan cuma observasi aja kegiatan orang tua gitu kan. Apa yang bikin lo akhirnya di tahun 2000 lo gue pengen take over nih gitu. Atau Sebetulnya itu dari musibah sih, karena ya bokap gue tahun 2002 tuh meninggal. oke. Nah, ya, terus Gue tuh dulu sama sekali nggak kepikiran untuk sini sih. Ya terus meninggal 2002, gue tuh masih kuliah tuh. Ya kan abis itu sempat nyokap gue di sinilah. Dia pada akhirnya nyokap gue kayaknya juga kurang cocok, kurang suka gitu. Apa maksudnya emang nggak bisa. Akhirnya ya secara natural gue lah akhirnya. Iya. Gue paling tua kan. Yang lainnya juga masih sekolah, masih awal kuliah lah waktu. Abim dan yang lain masih. Tapi di Bandung. Oke. Ya udah. Akhirnya gue kayak mau nggak mau lah di sini gitu. Nggak mau ngambil alih gitu ya. Karena memang nggak ya gimana ya mesti passionate banget ya kalau untuk ngurus ini. Iya, untungnya ya gue juga emang suka lah mau musik kan, untungnya itu sih. Iya. Walaupun gue pertama kali kesini juga belum, ya masih kuliah gitu, belum pernah kerja, tiba-tiba gue udah harus jadi yang organisir. Iya. Jadi palanya lah kan juga. Ya jadi sempet bingung dulu, Mbak. Maksudnya gue gimana mulainya terus. Iyalah. Iya. Sempet kebingungan, tapi ya untung orang-orang di sini juga enak lah kerjasama jadi ya. Oh tapi di sini udah ada staffnya sendiri Udah yang ada. kebantu ya. Dan lo akomodir untungnya ya maksudnya. Iya. Nuntun dan ngajak lo gitu ya. Oke. Itu di 2005 atau sebelumnya udah ada masa transisi di mana lo udah mulai? Kayaknya resmi masuknya mungkin 2004 lah gitu sih. Gue mulai mikir ada acara 2005 pertama kali ada. Oke. Yang kebayang di kepala lu itu langsung mau aku menjadi tempat-tempat live nih, apa lu masih apa itu yang immediate pertama reaksi lu? Mungkin gue juga ada sebelumnya kan gue ya udah ada band lah, gue suka juga berapa kali main gitu kan, gue ya kan ada pikiran tempat acara tuh enakan kayak gini nih, kalau main sini aku nggak enak kayak gitu ya, kayak ada ide sini aja nih gue buat yang tempat acara yang sesuai yang gue mau lah gitu. Iya udah sama sendiri ya. Udah jadi gue nyoba, terus habis setelah acara gue sebetulnya tuh cuma acara yang masih coba-coba lah. Itu yang tiba-tiba ada acara yang gede tuh apa Friday tuh yang Friday I'm in Hell. Iya, Friday I'm in Hell. Oh bagus. Iya. Oh iya. Oh bagus sama si Odi ya. Itu tuh karena mereka kenal sama nyokap gue kan. Terus kayak nyokap gue cerita ini bisa buat acara bla 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 gitu. Terus kasih kontak lo. Udah. Kontak sama anak gue nih Simba gitu ya, terus bagus langsung. Waktu itu yang kontak siapa ya? Gue lupa lah siapa yang kontak. Oh iya. Ada Putri bukan? Kan dulu bantu juga mereka. Bukannya itulah panitianya lah. Iya. Ya udah sejak itu mulai tuh sebar. Mulai bar ya. Terus kebetulan gue waktu itu gue kuliah di Atma Jaya kan. Nah di Atma Jaya kan waktu itu lagi banyak anak-anak emo tuh.
lagi Wah, zamannya iya, ya. gimana melodik gue mulai tahu juga gitu. Udah tuh dari situ tuh banyak yang mulai deh. Dan mayoritas ngontek ke lo untuk Awal-awal ya, kontak. iya. Awal-awal ya. Oke. Sudah. Pada akhirnya lo ada Ya dibantu akhirnya sama tim dan startup di sini juga. setelah itu ya baru lagi buat apa? Ya Gmail lah siapa yang ngurus booking bla 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 gitu. Oh, oke. Iya. Em, itu pasti lo ngelaluin banyak jatuh bangun, Mbak, ya, maksudnya Oh iya. dalam proses Iya. pembelajaran. Bisa kisah lo nggak, maksudnya eh, lowest point atau mungkin bukan lowest point, apa kegagalan yang, kalau gue bilang kegagalan kan, oh kata orang sukses yang tertunda aja. Tapi menurut gue kegagalan yang paling berarti buat lo yang bikin lo ingin terus juga pencapaian lo yang paling menurut lo paling tinggi gitu di sini apa aja tuh, bisa diinget nggak? Ya gagalan sih pasti awal-awal banyak banget ya, dari soal finansial lah. Mm-mm. Masih awal-awal kan. Boncos juga lah. Terus soal izin, karena gue kira ya buat acara aja udah. Ah, Ya kan. Ya mulai tuh ketemu ada polisi. masalah izin polisi. Pernah datang lo polisi marah-marah, nih siapa nih, mana izinnya bla bla bla. Oh ternyata kalau punya apa, kalau mau buat tempat untuk acara tuh ada izinnya tersendiri gitu, ada izin pariwisata Tandanya. lah apa. Waduh. Iya, Terus lu ngurusin tuh? ya urusin semua lah. Iya, iya, iya. Ya dari Tapi walaupun sebelumnya dari waktu sama bokap belum dibikinin. nggak pernah ada acara. Oh, cuma ada fasilitasnya dulu Iya, ya. jadi kalau lo udah buat acara itu ternyata ada tempat yang khusus, apa, tempat yang dipakai untuk acara tuh harus ada izinnya sendiri. Hmm. Namanya izin pariwisata tuh, apa, untuk apa, live music Iya, istilahnya. iya. Walaupun waktu itu juga agak rancu juga sih, karena lucunya tuh dulu kalau kita eh, ngomongin live music, definisi secara hukum itu sebetulnya live music itu cuman harus bergandengan sama kafe. Oh, di UU-nya, udah undang-undangnya. Iya, di undang-undangnya jadi kafe ada live music ya, jadi nggak bisa, Iya. nggak ada tuh live music sendiri. Oh, Ya kan? ini undang-undang zaman dulu maksudnya. Iya, gue juga tahu sekarang tuh. Dulu Oh sih. gitu, baru tahu gue. Iya, jadi harus ada kafe terus ada live music. Iya, iya, iya. Pokoknya yang diizinkan untuk punya kegiatan live music kafe doang aja gitu Iya. ya. Akhirnya gue bingung. Ternyata terus ada juga izin hall namanya. Izin Buset, ada serbaguna. Ya udah gue pakai itu aja kan, serbaguna berarti bisa untuk semuanya kan. Oh, kalau izin hall udah ada tuh. Ya akhirnya gue apa buatnya izin serbaguna itu. Oh, udah. oke. Awalnya gitu. Oh gitu. Itu salah satu pembelajaran yang lo, waduh, Iya. keribetan yang harus lo laluin ya. Iyalah, pokoknya semua sistem yang harus, pokoknya gimana caranya akhirnya kita apa, peraturan-peraturan dan hukum jalanannya untuk Birokrasi ya Indonesia ya. untuk bisa ini berjalan ya harus di Kalau bisa sulit ngapain digampangin? Nah, tuh orang-orang pemerintah kayak gitu tuh biasa itu. Iya. Kalau bisa diduitin ngapain digratisin? Nah. ya proses lah pokoknya. Akhirnya tapi banyak ketemu juga siapa gitu, akhirnya tahu sistemnya lah gimana caranya gitu sih, pembelajaran lah pokoknya. Iya, iya, Dari iya. awal. Tapi gue beberapa kali sempat kan sempat kontak lo, Mbak, Mbak, kalau mungkin acara gimana? Oh bisa Kak. Apa namanya? Paling lo ya kita ngomong siapa kan sekian, terus nanti ada izin apa namanya? Izin keramaian lo Iya, gitu ya. iya. Ya which is yang ke polisi itu ya. Iya. Jadi sekarang kalau mau bikin sebenarnya kalau izin usaha, izin ini udah ada, cuma paling lo kalau ada Iya. per event baru lapor gitu ya. Ya ramean istilahnya. Iya, 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 iya. Nah itu yang mungkin yang lo bilang waktu itu polisi datang karena lo belum ngerti Iya, harus ada gitu-gituan ya. pikir ya cuman di jalan naik kasih bang rokok sana, kasih bang rokok sini, Yang parkir gitu, preman. Nggak taunya bikin taunya tanju. jebret, satu hari ada patroli nih, ada apa rame-rame, kepalanya keluar langsung marah-marah, tutup, jebret, panggil. Udah. Serius? Iya, Acara lagi berjalan ditutup tuh? Iya, gue dipanggil, besokannya gue datang dimarah-marahin, sudah gitu. Ada kasih surat gitu ya? Iya, dipanggil ke itu, ke Polsek? polsek. Gue orang Rosi. Heeh.
Nah, emang dulu gue Ya, kalau kalau acara Rossi ya, kalau gue lihat buset motornya ya gue ratusan tapi yang pas udah lo udah tahu jalannya sih udah, hmm, udah. lebih Iya. lancar lah ya. Iya. Dan mungkin juga udah mukanya udah kenal nih gitu. Kalau buat bikin acara lebih lancar. Em, di sini selain unit usaha pertunjukan atau yang konsep-konsep tadi, ada apa lagi nih Mbak di sini Mbak? Tadi ada sekolah musik ya. Dulu kan udah nggak ada sekolah musik. Ah, Kalau yang dari kitanya nggak ada ya. Yang ada oke. juga kayaknya awal. Eh, Ini Mbak apa ya, kita runut nih lantai satu kan kalau kita masuk sebelah kiri hall kecil tuh ya. ya venue kecil, Venue mininya lah gitu. Iya. Itu buat yang lebih band-band underground, punk gitu ya. Ya. Hardcore, metal. Ya, yang gitu deh yang keras-keras yang masanya loncat-loncat. Rusuh deh. Terus di lapangan parkir tuh. Itu di lapangan parkir banyak burung walet atau kelawar sih tuh? Itu eh, itu Di kan lain itu lagi tuh ya? turunannya walet kalau gue dengar cerita apa. Itu jadi bukan walet tapi turunannya kayak namanya seriti. Burung seriti. Itu kayak walet tapi sarangnya nggak sebagus Oh walet. gitu. Nggak berharga lah. Oh, Kalau walet gimana kan sih? kalau itu gue sih udah, kalau walet tuh mungkin udah baru lagi sih ini semua. Ini udah, Udah dicakepin ada gedungnya. Ferrari ada gambar burung walet sih. Iya iya. Oh namanya burung seriti tapi Iya. ya. Gue pikir tadi kelelawar burung deh nih. Itu dari dulu tuh gue juga nggak tahu. Dari awal lo Kalau Ini. dengar cerita-cerita kalau pernah ada yang coba apa nangkep. ganggu, wah sarangnya, ngambil sarangnya, ganggu burungnya langsung sakit gitu. Serius? Iya, tanya. Jadi emang nggak Iya. gini aja lah ya gitu ya. Nggak Jadi ganggu apa-apa. juga kan. Apa yang berakin mobil doang. Iya. gitu. Tapi langka loh, maksud gue ngelihat kayak begitu ya di gedung ini aja sih. Maksudnya gue lihat Gue juga nggak tahu gimana apa sejarahnya kayak gitu. ada burung Gimana? gitu ya. Iya iya iya, rezekinya tuh dari dulu. Terus kan kiri tangga kanan lift, kalau lantai 2 kayak tadi tuh gue jujur juga tadi masih anak-anak baru lihat ih ada ruang-ruangan lagi gitu ya. Nah, itu di ruang 2 ada apa di situ? Di lantai 2. Kayak lantai 2 ya. Di lantai 2 tuh ada kantor-kantor sih, gue sewa-sewain aja. Oh, oke. Nah, dulu tuh sekolah musik di situ, jadi emang ruangannya jadi kan namanya sekolah kan, jadi ada ruangan apa? Ada ruangan-ruangan gitu. Iya. Kan. Nah, Belajar terus, gitar, ya, belajar sekarang apa gitu. ruangannya gue sewain tuh. Oke. Jadi ada di situ ada studio orang, ada itu tadi gue cerita ada sekolah musik khusus apa anak-anak autis. Oke, keren banget tuh. Terus ada ya macam-macam sih. Iya, iya. Dan orang juga datang dan pergi juga, jadi ada yang cuma nyewa 6 bulan gitu. Oke, tenannya yang masih bisa keluar masuk. Jadi ya datang dan pergi aja sih. Oke. Lantai 3 yang kita lagi duduk sekarang Iya. nih kantornya Sailendra ya? Kantornya Ya Rossi. kontaknya Rossi, dan ada studio juga Betul, Salendra. Sailendra sebelah kiri. Terus beberapa ruangan sini juga disewa-sewain juga. Iya. Nah, Dan kalau band-band yang pernah rekaman di sini, setahu gue, Brandes pernah di sini kemarin sama Agrikultur yang terakhir. White Shoes ya, misalnya ya. Pacus. White Shoes lagi rekaman malah. Iya. Masih nggak? Atau Udah selesai. Udah selesai ya? Itu pas awal-awal PSBB lah. Iya. Dead Squad ya, pakai real Dia squad ya. pita malah rekamannya. Iya, itu berapa tahun yang lalu tuh. Itu terakhir yang pakai pita tuh mereka. Iya, masih jalan tuh pita ya berarti ya. Udah enggak sih, lagi rusak. Oh gitu. Wah, kok hoki banget tuh Cok. Iya. Iya. Terus apa lagi tuh yang di sini Mbak yang lo inget? Yang rekaman Rekaman. di Sailendra banyak lah pasti ya. Tapi banyak banget sih. Udah nggak inget ya. Zaman dulu dari zaman sebelum gue di sini juga udah banyak kan. Iyalah, bahkan mungkin Ya, gue taunya kan sekarang yang cuman yang anak-anak aja. iya, selintingan gitu. Iya. Gue yakin bahkan zaman dulu pasti lebih banyak mungkin album-album pop obscure yang direkam di sini mungkin ya one hit Ya atau nama-nama kayak kalau gue dengar cerita kayak Ahmad Dhani lah. oh iya. Siapa sih Dian mana Putra ya? Oh iya. Gitu. Ya pokoknya Dan kalau gue lihat juga lumayan proper loh, maksudnya
keren, Iya. gede, luas, Iya. dan Yang main tuh bokap gue sih buatnya gila. iya iya iya. Ya kok mungkin bisa dibilang level internasional skalanya maksudnya. Udah apa namanya dari fasilitas dan juga peralatannya. Terus naik ke lantai 4 itu musik hall yang gede yang bisa Iya. konser-konser. Dulu tuh awal pertama kali di situ tuh konser-konser kan. Heeh. Jadi sebelum di bawah itu semuanya di atas. Sebelum si Awal. Borstal dan lain-lain tuh. Iya, awal-awal si Borstal ya di atas itu. Wah lah di atas, gue Iya. kira di bawah. Bawah tuh dulu belum masih dipakai sama orang, masih disewa sama orang. Oh gitu. Jadi gue baru pindah bawah itu sekitar tahun 2010, masa 2010, 2000. Enggak 2012. Yang di bawah mulai dibuka Iya. buat umum. Ah, Kalau gitu, gue waktu itu Brothers pernah main deh, ngebuka band Malaysia yang manggung di sini, lupa gue siapa ya. Terus di bawah tuh gue sekali tuh di bawah pernah tuh waktu itu. Gue malah yang di hall ini belum pernah. Kayak di Bokir lo hoki juga lo bisa nyobain yang di atas. iya di atas tuh dulu pertama kali di atas. Oh, gitu. Emang gila sih dulu datang tuh bisa 300 orang, 400 orang. Padahal kapasitas 400 ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau Gila gue sih. baca nih di ini. Terus Di ya Google. emang enak banget sih AC kan. Mm-mm. Iya. Terus abis itu Sorga banget tuh anak pang tuh. iya. Terus tapi akhirnya gue mikir gila kalau di atas ya pertama gue takut sama gedungnya. Iya. Kedua tuh gedung setiap acara dari lantai 1 sampai lantai 4 tuh kotor semua. Oke. Nah, jadi secara biaya juga nggak masuk lah. Iya, Akhirnya iya, jadi iya. malah kita malah banyak. Terus belum secara pengawasan kan, Hmm, susah ngawasin. betul. Tiap lantai ada aja. Nyolong-nyolong Iya, gitu. kondom aja kadang ketemu serius. Serius. Kondom aja kadang ketemu di tangga gitu. Bekas ada Iya. isinya gitu anjir. Ya itu jadi lebih apa? Ya lebih Katanya di lawan mana di lah. tangga. Iya, ngerti. Ada aja pokoknya gitu deh. Ada. Cara pengawasan, cara pemeliharaan gedung, terus cara kesehatan gedung juga nggak bagus lah. Iya iya iya. Iya. Akhirnya gue mutusin dipindahin ke bawah, tapi sebelum pindah waktu itu masih disewain kan Heeh. di bawah. Nah untuk transisinya lebih enak. Terus yang hall gue isolasi dulu lagi, benerin lagi, gue bersihin, gue pindahin ke yang seberangnya itu, yang ada balkonnya. Yang Kemarin yang Haro. ya, yang sempat disewa sama Haro dan Mondo. Oh iya iya. Situ tuh sempat tuh. Hmm, Ya itu juga ramai juga sih. Tapi kan tetap atas bawah. betul. Ya, pas sewa di bawah selesai itu kok karpet nggak salah. Toko karpet. Iya toko karpet. Bawahnya yang di bawah. Iya BU kan. Heeh. Harus siapa aja masuk. Ya kalau bisa emang mau nyawa kenapa enggak Iya. ya? Kira ada mereka keluar, kita nggak perpanjang kontrak, dipindahin ke bawah deh. Oke. Heeh. Griff Records Ya Griff Record bersamaan itu pindah, sama Uri kan terus gue buka juga. di bagian depannya itu kan. Karena pikir kita buat aja sekalian dimanfaatin. Kalau secara teori kan ada tempat konser, ada Tokonya, toko toko musiknya. sih laku lah. Kalau dulu toko musik yang versi bokap di mana itu? Di bawah itu di tempat Di sama. venue gua. sama. Oh, oke. Dulu benar-benar toko musik kayak jual gitar. Oh, gue pikir kaset kayak duta suara gitu. Gitar, Alat musik, Oh, alat musik. Iya, iya, iya. Kalau Griff kan lebih art records gitu Iya. kan, merchandise gitu. Itu juga udah akhirnya berarti ya berapa lama tuh? Enggak, masih kok. Oh masih? Iya. Di depan nih ya? Nah, Jarang dibuka aja mesti juga Iya. lagi begini. harus ada kodenya gitu, ketok-ketokan. Kayak beli BD, kayak ketemu BD. Alasannya lagi PSBB. Asli. Oh, tapi masih ada orang Masih berniat kok gitu ya. sempat. Itu lu sama Uri waktu usahanya. Iya, gue mau Uri. Dan lo bilang tadi juga ini ruangan ini sebenarnya dulu sempat dipakai buat good music punya Leno ya, Leno Ray ya. Iya, ini ruangan ini dulu disewain sama dia. Udah lama lu bilang Udah ya? lama. Main deh dia salah 3 satu yang tahunan. terlama tuh sebetulnya di Sileno. Oh gitu. Gue baru tahu loh, Bang, maksudnya ada ya bisa di sewa-sewa gini ada Iya. klaster-klaster yang bisa lo sewa gitu ya.
Sempat kemudian banyak temen padahal nyari. Dan Buat. itu di saat sekarang ngebantu banget sih, yang ngebantu kita sekarang ya nyewa-nyewa peruangan ini. Benar. Karena kan gue acara lagi nggak bisa. Iya iya. Di atas gue lihat lagi direnovasi tuh. Itu setelah Haro siapa yang mau? Rencananya gue sih mau gue buka Oke, kafe nanti ya. ya gitu lah, restoran apa kafe lah gitu. Iya lah, spotnya anjing paling Iya. keren. Mbak, maksud gue kayak di New York anjing. Kayaknya Ada kereta lewat. apa Insta apa sih? Apa tuh? Instagramable. Itu yang apa, Mbak? Kalau kereta lewat tuh ya, Iya. Berarti kalau di hashtag Haro, Iya. wih keren-keren gambarnya gue. Gaul ya. Em, Oke, tapi sementara lagi PSBB begini gimana Bang? Maksudnya ya ya itu dia gue bilang survive dengan yang tenan-tenan yang ada mungkin ya. kebantu sama yang karena nyewa peruangan ini sih. Nah ya acara udah pasti nggak bisa lah ya. Iya. Acara yang mendatangkan masa tuh udah nggak mungkin. Ya kayak syuting masih bisa lah. Syuting Iya. kan juga terbatas ya. Karena kita filter lah kalau misalnya ada yang mau pakai di saat sekarang, nggak sembarangan lah. Iya. Kita nggak mau ini jadi pusat penyebaran ya. Betul. Gue tadi komen apa lu nemu kondom kemarin tadi ada kejadian apa lagi sih Pak? Maksudnya yang seru-seru obrolan berantem gitu. Gue Iya, berantem. sempat Google kan semalam, terus ada yang bahkan penontonnya punya kesadaran kalau berantem tuh pada berhenti sih. Udah kalau misalnya di Rossi ribut, ntar kita ke tempat lagi baru ngomong gitu. Ya karena mungkin ya tempat ini susah juga kali zaman sekarang kan nyari tempat Iya ya. betul. Kita juga ya apa venue bertahan sampai sekarang udah 15 tahun kan Benar. juga sih, gue aja nggak nyangka bisa selama ini kan. Iyalah. Kayak maksud gua, lu kan kalau dikomparasi sama Park hampir bersamaan tuh kan mulainya gitu kan, dan masih bertahan di sini sih gua bilang patut dilestarikan ya gitu kan. Iya benar. Tapi tadi pernah nggak ya ribut berantem apa? Ya ribut sih Ada pasti lah lah ya, ya. ribut Gitu. mah tuh udah ribut-ribut kecil sudah pasti sih. Ngamer Yang lah. gede sih ya itu ada yang nembak lah. Oh iya, Iya. di sini. Berantem tiba-tiba dia sampai keluar tiba-tiba bugar. Oh gua pernah denger tuh, Iya. Haro ya? Bukan. Oh bukan ya. Bukan tuh, betul belum ada haro, itu masih ya gitulah. Terus ya diserang ya apa didatangin ormas lah, jangan diserang. Didatangin ormas. Iya. Assalamualaikum. Kayak Mohon tombak. maaf nih. Oh gitu ya. Ya pernah. Warga gimana, sempat komplain nggak ya kiri kanan? Warga sih justru ya warga Bahkan perumahan ya. itu mungkin kalau gue polisi suka lapor ya kalau misalnya acaranya gimana, nih kita dapat komplain nih dari warga, ya, tolong kendaliin misalnya masanya atau apa gitu sih biasanya. Oh, oke. Tapi itu nggak semua acara sih, gimana cara-cara tertentu doang gitu. Iya. Terus ya tapi sejauh ini sih warga nggak terlalu sih, karena kiri kanan kita juga nggak masalah. Kalau ada pun ada masalah, mereka biasanya langsung ngomong ke kita. Apa kita dikencingin orang nih. Ya udah kita minta maaf, nanti kita pada cara kita bersihin atau apa gitu sih. Iya. Ya gitu ya. Itu lu manage sendirian Bang, maksudnya dari keluarga kayak Abim gitu? Kalau yang Nggak support posisinya gue, kalau Oke. si adik gue studio musiknya. Abim. Nah, gitu aja sih. Oh, oke. Sama teman-teman lah ya, sama staff-staff di sini ya. Oke. Oke, Mbak. Nah, sekarang gue pengen nanya ke bermusik dulu nih kegiatannya. Kan pasti berkaitan ya, maksudnya kegiatan kreasi musik lo sama tempat yang di sini gitu. Itu tadi band yang pertama Steel Band. Ya gimana tuh, Pak? Pang gimana tuh? Ya, rock and roll punk gitu lah. Anjing. Ya, Kayak helikopter, bukan? enggak sih, enggak. Turbo Negro gitu. Enggak se rock and roll itu. Ya dulu apa ya, kayak
kayak pengen ada social distortionnya, Oh, tapi iya, juga iya. enggak Iya, iya, iya. gitu lah. Tapi nggak ber, Nggak lama dan nggak nggak sempat lama. rekaman. Sempat sih, tapi cuman rekaman demo doang, tapi udah terus udah keburu tiba-tiba gue buat keluar malam itu udah. Oh langsung tuh ya? Nah, Oh gitu. Keluar malam tuh tahun 2008 nih debut album. iya. Apa Rotundus? Lupa gue namanya. Apa? Kalau debut albumnya sih ini apa EP-nya atau apanya? Yang EP-nya gue sempat beli kok. Oh ya itu Iya kan? ya Desmodus Rotundus. Iya, itu beli tuh gue tuh. Ada Susana gitu. Iya, iya. macam. Dan cuma 3 lagu. 2008 kan itu ya? Iya. Terus itu gimana terbentuknya tuh? Siapa aja dan Ya keputusan dulu lo? pertama kali itu gue terus si Deta, Ah, drummer gue yang sekarang. Jadi dulu dia tapi sempat keluar, sekarang ngedramin lagi gitu. Sekarang balik sih. lagi. Yang Iya. gede. Pertama kali dia sebetulnya. Iya, iya, iya. Sterep gue. Iya. Bukan yang keker. Bukan ya? Yang gendut. mana nih? Oh, Sekarang gua- yang gendut. iya, iya, Sekarang iya. yang keker yang sebelumnya. Iya, gue selalu lihat yang itu. Iya. Kita nongkrong di Bandung. Ya, Ya. si Angga. Mm-mm. Anjing main drum, berhenti bentar, lempar bunga. bunga kuburan anjir gue. Iya. Itu ya awalnya sih cuman kayak apa sih? Pengen kayak bawain Misfit. Iya, iya. Kayak band tribute gitu lah. Iya, iya. Lucu-lucuan aja gitu. Dengan apa ya? Iya. Kearifan lokal. Jadi enggak benar buat band tribute Misfit aja belum Tadinya. bawain Misfit. Iya, iya. Vokalisnya tuh kakaknya drummer saudara gue juga sih. Hmm. Nama Tata namanya. Tuh adik kakak lah tuh, drummer sama vokalis. Hmm. Terus jelek lah pokoknya kita. Oh katro banget ya, nggak rapi lah, nyanyinya berantakan. Akhirnya kita buat lagu sendiri aja deh. Udah gitu ya awalnya. Iya, iya, iya. Bisa jelek lagu sendiri ya. Iya. Ya udah dari situ deh. Iya, iya, iya. Terus berkembang, terus bikin album, Iya. album debut ya. Kalau yang Jalan Gelap tuh album kedua ya berarti. Iya. 2017 tuh kemarin ya. Nah, Udah buat ganti personil tuh ya. udah. Udah Jadi ada Uri juga masuk kan sekarang kan. drummernya sempat keluar kan sebelum itu main udah lama lah. Keluar terus sempat Deta ngedrum. Lah, oh Data juga nggak drum. Sempat ngedrum dia. Bassnya kosong kan. Mm-mm. Akhirnya Uri masuk. Ri, Iya. bantuin Ri. Eh, Oke, sip. Ghost waktu itu lagi Ghost waktu ini itu lagi iya absen dulu. lagi vakum lah. Lagi nggak ya udah terus dia ini terus Deta lama-lama kayak ke itulah kewalahan ngedrum. Nggak bisa, lagi pula sayang juga kan, gue butuh vokalnya dia kan. Iya. Sebagai backing. Akhirnya udahlah cari drummer lagi, akhirnya balik ke drummer yang dulu, karena dulu dia keluar tuh karena waktu itu masih sekolah kan, masih SMA. Yang mana nih? Yang gemuk itu? Yang gemuk. Oh, Jadi sibuk sama temen-temennya lah. Kayak latihan iya gitu ya. Terus makanya masuk si Keker. Iya. Nah, Keker itu dulu drummer gue di band gue yang sebelumnya, Steel Bad itu. oh gitu. Iya, dia teman dari SMA sebetulnya. Ah, Udah dia emang fitnessan apa gimana tuh? fitness dia instruktur fitness. Oh iya. Iya, Anjir masa gue oke. dia Bisnis beneran ya kan? dia emang powernya gila sih, tapi ya gitu, dia nggak punya referensi, dia nggak dengerin musik. Oh, tapi bisa main drum. dia cuman berhasil gue cekokin cuma social distortion doang bisa. Anjir. Senengnya Iya. sampai dia tato gitu. Terus jadi lumayan susah sih ngajarin dia, kayak cuman kalau lagu jadi gimana nih, mau pelan atau medium atau yang kenceng gitu aja. ya. Jadi kalau medium ya dia drumnya kayak gimana, kalau pelan kayak gimana, kalau kenceng kayak gimana udah gitu. Social distortion juga nggak ribet lagi ya drum. Iya. Ya udah. Jadi dia keluar akhirnya masuk lagi tuh si gendut. Iya, iya. Udah.
Udah lebih dewasa dan lebih fokus ya sekarang. Iya, udah lebih fokus. Nah, udah. Iya, Terus iya. masuk kan data, tapi bassnya udah keburu diuri kan. Iya. Duh, enak nih mau uri nih. Terus Ah, harus dipecat. ah. Ya udahlah, lu gitar aja. Tiga Jadi gitar kita ya. tiga gitar deh. Tapi memang ada perubahan sih dari yang album pertama sampai ke yang si Jalan Gelap tuh ya, jadi variasi ya, kalau gue ngeliat ya, gitar juga lebih tebel gitu kan. Iya, jelas juga gitar ya. Semuanya mau paling kencang semua lagi. Dipal-palin. Kalau apa lagi plan lo, Mbak? Maksudnya ke depan dari band dulu ya. Maksudnya apakah lo lagi sekarang nunggu karantina dulu atau lagi bikin proyek? Ya, jadi sekarang lagi nggak pengennya sih jawabnya kan bukan kita lagi pengen bla bla bla, tapi sih sebenarnya lagi Emang gak ada ya? Iya, ya lagi lagi susah sih ya. iya Bergerak juga. latihan gue jarang. Ya terakhir sebelum PSBB gue latihan kali. Sini studio ada, Mbak ya, tapi latihan kan? Apa Ada. nggak? Ada? Nggak, studio latihan tuh nggak ada. Oh, Jadi gue kalau latihan di studio rekaman. oh di situ. Nah. Sekalian aja maksudnya ya. Dia Tapi juga itu berarti nggak disewain buat umum dong kalau buat latihan sih. ya ya kalau bayar mah. Bisa aja dibuka ya. Safety plan gitu ya. Iya, iya, iya. Em, Kalau di si Rossi sendiri memang ya udah lebih kayak open door policy, dalam artian siapa yang mau mau bikin project sesuatu ya bisa dieksekusi di sini, bisa bisa di ada ruang-ruangan terbuka yang bisa lo sewain lah gitu ya berarti. Iya sebetulnya sih ya ini tempat sih bisa lo pakai apa aja sih, lo mau syuting di tangga kayak mau di mana. Sebetulnya sih kalau untuk prosinya sih gitu sih. Kemarin termasuk si Branda sempet itu tuh buat proyek kaos mau maternal lah pokoknya, DVD kan masalahnya. Oh di Rossi ini ya udah kesini foto-foto udah kelar gitu. Itu kalau gitu masih ada kayak gitu ya. Masih Berjalan. makanya foto-foto sih ada aja sih, foto yang kecil-kecilan itu banyak sih sebetulnya. Di bawah tuh pilok-pilokin siapa tuh? Yang datang-datang aja orang. Iya paling nggak terjadi aja gitu, terutama di dalam ya. Emang ya awalnya udah bersitu memang ada satu. Lu juga udah malas ngecat lagi ya? Gue emang nggak pernah ngecat sih karena gue tahu nih, cuma juga sih kalau dilarang kita tahu orang-orangnya kan. Iya. Ya, lagi pula gue juga nggak mau terlalu kaku kan kalau Betul. ya gue tau lah, maksudnya gue juga ngerti gitu. Kita juga belajar subkultur ya, nggak tempat-tempat Iya, maksudnya bersejarah musik venue kayak gimana ya. maksudnya ya emang kita nggak bisa terlalu kaku kalau menghadapi seniman lah. Iya bener. Ya kan? Dari yang main sama yang nonton Iya emang sama ngaconya. itu sih, jadi ya bebas ya, pada akhirnya ya cuma juga nanti kalau dihapus juga nanti ada nyontek juga, ya udah diemin aja. Iya, iya. Ya, tapi pada akhirnya kan jadi ya mereka mungkin jadi kalau pas digituin jadi merasa mereka di rumah mereka ya gitu. Betul. Ya itu sih akhir efeknya gitu. Iya, iya. Tapi polisi lo emang kayak iya memang buat anak penggemar musik, penikmat musik dan juga musisi sendiri mau dikasih kayak ya fasilitator itu ya, kayak rumah buat mereka ya. Iya, yang penting yang paling ya, sama misalnya nggak coret-coret di lift gitu. Iya. Ya, itu sih mereka juga ngerti gitu. Mereka tahu lah. Pada akhirnya mereka tahu sendiri lah. Ada batasan mereka secara alami, tahu lah batasan-batasan mereka gitu. Kalau ternyata kalau dibebasin gitu, gitu sih. Ya tapi kalau dibalikin gitu sendiri, syukur bagus mereka udah ada kesadaran kayak kalau gue apa-apain gue ada tempat buat nongkrong gitu ya. Jadi ya saling ya soal supportnya gitu akhirnya jadi terbentuk kayak gitu. Iya. Ini di atas kafe udah darahnya Mbak. Kemarin gue kayak sebulan lalu masih di ini ya, masih direnovasi ya. Lagi masang lantai segala. Ya gue ada sih, gue ada konsepnya sih, tapi ya sekarang lagi mikirin dananya lah, bla bla. Iya betul. Kan apalagi zaman sekarang kan. Sekarang pun walaupun buka nggak bisa buka langsung. Iya. Jadi kan agak ini kapan nih kita pasnya tuh nungguinnya ya. Iya. Hingga situasi sekarang ya lumayan sih, jadi buat ya bisa sembarangan kita mengambil keputusan yang lumayan itu sih.
lumayan beresiko ya. Betul. Konsepnya udah dipikirin mbak, maksudnya kayak gimana? Ada sih konsepnya, gue Rahasia lah mbak, tapi. ya masih rahasia. Tapi gue yakin bakal keren nih mbak, maksudnya gue kemarin dari ini aja lebih proper nih, maksudnya lantai dibenerin kan, Iya. tembok dan kayak struktur Iya, ruangan gue juga dirubah. emang pengennya sih tempatnya emang nggak terlalu Lux konsep bener-bener. gitu, emang kayak netral, jadi di saat ada yang masuk pengen membuat suatu konsep jadi lebih gampang kan. Iya. Misalnya gue udah jadi misal konsepnya apa gitu, Modern gitu kan, iya, jadi buat kan jadi susah gitu kalau Iya, karena kan gue pengen ya, gue kayak pengen eh, pindahin vibe bawah ke atas juga gitu. hmm. Jadi pada akhirnya nanti yang ngebentuk juga orang-orang yang datang gitu. Iya, iya. Selain kafe ini, apalagi mbak visi lo nih, maksudnya yang belum kesampaian nih, kayak Rossi itu seharusnya gue planningnya pengen digini gitu. Iya pasti gue lebih pengen buat lebih proper, misalnya secara alat, secara kenyamanan lah. Kalau misalnya di bawah kan orang tau lah, di bawah kalau udah ramai udah kayak Sauna. ya udah kayak microwave kan. Ya itu sih, itu pengen lebih proper, lebih buat nyamanan yang datang lah. Iya, iya. Walaupun tetap kalau udah ramai juga saya tahu tetap aja sarden. Iya, Kalau iya, udah ramai iya. tapi ya minimal sebelum ramai lebih nyaman lah. Iya, iya, iya. Terus alat-alat yang lebih bagus itu sih, itu aja standar sih. Lebih proper lah ya. Lebih proper aja. Kalau ruangan-ruangan ini tuh maksudnya masih dibuka untuk sewa-sewa dan belum ada perencanaan mau diapain gitu ya? Mau buka usaha baru kayak atau gimana gitu? Ya ada sih kalau usaha baru ya, itu mungkin paling baru ya. Dia Di mau atas ini ya. mencoba ke F&B lah jadinya. Betul, betul. Itu kan juga. Karena udah yang sebelum-sebelumnya juga kan dari tenan yang sebelumnya Nah, ya, juga karena ada kayak gitu. potensi lah, misalnya kalau misalnya yang di hall misalnya dipakai disewa itu, misalnya contoh disewa sama orkestra gitu, itu kan yang datang berapa, orkestra kan minimal 50 orang kali Iya. ya kan. Which is pernah dulu ADMS ya masalah. Iya, ADMS kan rutin tuh sini. Jadi dari situ aja kan tuh itu udah pasar kan, Iya. untuk orang-orang yang datang itu udah pasar gitu. Kalau kita bisa, orang bisa memanfaatkan itu tempatnya, ya oke banget kan. Tapi nggak perlu, sebetulnya nggak terlalu perlu mikir siapa nih yang datang gitu. Karena tempat ini juga awalnya kan gue juga nggak pernah masarin kan. Yang masarin akhirnya dari mulut ke mulut. Iya. Iya. Reputasinya baik ini ya. Iya. Apa namanya? Promosinya bereputasi ya. Iya, dari orang main cerita lama-lama sampai sekarang. Iya. Gue berharap ya nanti tempat kafe atau restoran apapun itu lah seperti itu juga gitu. Betul. Kalau ada orang maksudnya yang tertarik untuk rental space itu kontaknya kemana banyak tuh? Maksudnya kalau nomor ntar bisa kita kasih nih, nomor Iba nih ntar di sini kontaknya nih. Cuma apa sosial media Instagram gue kayak Twitter aja yang adanya. Iya, gue nggak terlalu aktif. Iya. Sebetulnya Berarti tuh Ini- tahun 2019 ya. ini salah sih sebetulnya. Gue nggak aktif banget sih, kayak Rossi sih sebetulnya nggak aktif banget karena Gitu, karena kalau dibikin tim sosmednya, Mbak, wah ini kan maksudnya banyak gig historical di sini kan yang di ini. karena gue mungkin lebih kayak semakin nggak terlalu tersorot semakin bagus. Wede. Karena potensinya tuh di sini. Tapi dia tiba-tiba ada acara ini aja. Iya. Gitu. Itu ya teriak ya. Tiba-tiba jebret aja. Abang itu ini loh apa namanya pengennya ya low profile tapi Ya karena eventnya yang lebih gue ini. sama ini gue kayak gitu kan. Iya sih. Iya. Karena ternyata rame-rame aja gitu. Emang yang datang sini emang nggak perlu digituin gitu. Iya. Pada akhirnya yang datang sini orang-orang yang emang pasti orang-orang yang udah nyari, orang-orang yang udah passion itu udah. Betul. Bukan orang yang perlu Iya. Yang penting walaupun terbatas tapi ada ikatan. Iya. Karena gue khusus ya. nggak terlalu aktif karena
Kalau zaman sekarang apalagi yang datang sini kan juga macam-macam. Iya, justru kayak bagus sih, jadi anomali ya maksudnya, Jadi udah lah. kayak paradoks. Ada akhirnya yang buat juga akhirnya itu sendiri kan. Dan gue juga yang maksudnya yang beberapa konser gue dari sini keren sih, gila. Maksud gue kayak gue nonton kayak Kagumoyo itu kan band Jepang, psychedelic Freak Out gitu. Siapa yang mau bawa ke sini coba? Dan mau tempat mana yang mau nampung di selain Rossi? Si Ameng kontak gue tuh seminggu sebelumnya nggak salah. Iya ya. Bang ini datang. Kan dia dari Bali ya nggak salah. Betul. Oke udah aja. Apalagi tuh A Place to Bury Stranger kan, Andre. Iya. Siapa lagi tuh Mbak, yang lu inget Mbak? Yang favorit lo mungkin? Favorit gue Yang lo nonton? mungkin Turnstile, dulu pernah ke sini? Band hardcore? ada Tragedy. Itu juga gila sih. Band metal? Kayak punk gitu lah. Oh iya? Sampai tembok kan sampai keringetan tuh gue inget. Iya. Sampai basah uap ya? Terus banyak sih. Banyak gak terlupakan lah ya? Iya. Banyak itu kayak Lesa di sini. Oh iya betul, anjir. Lu banyak sih. Ya setiap orang juga punya memori masing-masing Betul, juga betul. sini itu sih. Iya. Ya wes kalau gitu Pak, mudah-mudahan nanti Rossi nih, gue sih ngarepinnya dilestarikan nih sama Pemda atau gimana, Pemprov Jakarta. Jangan deh nanti norak. Iya juga. Gue juga nggak apa-apa ya, fine ya. Sorry ya, beda kelas ya. Kecuali kalau mau nggak ada pajak gitu. Anjing, tuh kayak gitu lah mendingan. Pajak gede Pak ya, maksudnya per tahun. Tahunnya bulanan kok kayak begini. Ya, lumayan. Nggak gede-gede banget sih. Oh. Juga karena kan berapa sih sebetulnya? Iya. Benar. Juga nggak tempatnya kan juga gue yang nggak segitunya juga sih sebetulnya. Betul. Tapi maksud gue sayang aja tuh ngeliat kayak Bar Blues, Bibis itu kan, atau ya kayak Park tadi sekarang lagi di perkantoran, mana lagi ya, poster Manari gitu kan. Emang nggak boleh terlalu banyak rencana. Emang hari ke hari aja sih sebetulnya. Oke. Gue sih nggak pernah sampai 15 tahun gue juga nggak mikirin nih awal gue buat juga nggak wah ke depan nih bakal ini, enggak sih. Iya. Kayak hari ke hari gitu karena gue tahu nih ya kayak bisnis gini ya kayak gini tiba-tiba ada hal kayak gini kan Siapa nyangka ya? nyangka soalnya tiba-tiba musik dilarang atau kan bisa aja gitu. Bisa. Ada kemungkinan loh di negara kita ini kan. Iya. Jadi gue nggak mau terlalu berharap gede gitu karena ya banyak di negara kita tuh banyak hal yang di luar dugaan aja gitu. Jadi mendingan ya hari ke hari aja. Oke. Untuk kayak pengunjung gimana Bang? Maksudnya yang lo harapin gimana? Apakah jangan nyusul nggak pakai tiket gitu bayar kalau bisa bayar tiket? Ya itu sih itu Gitu kan ya, lebih tanggung kayak jawabnya aja ya. ya lebih kalau mau support ya bayar lah. Iya. Karena yang nyewa sini juga semuanya juga pas-pasan semua kan. Betul. Pas semua jadi kita pun juga ambil marginnya pun juga pas-pasan juga yang penting bisa bayar orang-orang sini. Iya. Ya kan yang kerja di sini ya bayar ya hal-hal yang kewajiban yang lain gitu kan. Iya. Tolong ya kayak ceban 15-30 ribu doang buset dah. Udah nggak ada sih ya. Ya udah Bang, oke. Kita berharapkan semoga Rossi terus berlangsung, tetap jadi rumah musisi dan pelaku seni ya di Jakarta, amin, dan juga terus bisa mensupport skena musik lokal ya. Terima kasih Pak, udah menyempatkan waktunya Pak di Discuss, semoga sukses terus sama Rossi. Kita bakalan balik lagi, tadi udah kalau mau kontak tadi udah keluar ya ininya ya, nomor Iba sekali lagi disokin. Terus jangan lupa ikutin terus Discuss, subscribe supaya kita juga dapat margin. Masih belum nyampe nih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan tiap hari Jumat jam 5 sore. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.